Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera kepada kita semua. Selamat pagi dan selamat datang Bapak, Ibu, para hadirin yang kami hormati dalam acara peresmian dan penandatanganan nota kesepahaman integrasi data perpajakan antara MindID Group dengan Direktorat Jenderal Pajak. Kami ucapkan selamat datang kepada Direktur Jenderal Pajak Bapak Suryo Utomo, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Bapak Awan Nurmawan Nuh, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Bapak Yon Arsal, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak Bapak Nufransa Wirasakti, Direktur Utama MindID Bapak Oryas Petrus Muda, Direktur Utama PT Antam Tbk Bapak Dana Amin, Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk Bapak Arfian Arifin, Direktur Utama PT Timah Tbk, Bapak Riza Pahlevi, Direktur Pelaksana PT Indonesia Asahan Aluminium Persero, Bapak Ogi Ahmad Kosasi, Wakil Direktur Utama PT Freeport Indonesia, Bapak Jentino Ngabdi, seluruh Direktur Keuangan MindID dan anggota MindID, Ketua Tim Integrasi Data Perpajakan MindID, Bapak Dedi Arianto, Ketua Pelaksana Harian Integrasi Data Perpajakan DJP, Bapak Iwan Juniardi, General Manager Manufacturing and Agribusiness Services Telkom, Bapak Ahmad Junaidi, Manager Sales 2 Manufacturing and Agribusiness Services Telkom, Bapak Bernard M. Panjaitan, dan seluruh hadirin yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Baik, Bapak, Ibu hadirin yang kami hormati, untuk kelancaran acara hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak, Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, Bapak, Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan Ketua Tim Integrasi Data Perpajakan MindID, Bapak Dedi Arianto. Kepada Pak Dedi Arianto, waktu dan tempat kami persilahkan.
yang kami hormati Bapak Direksi dari Mind ID Group, kemudian yang kami hormati juga Direksi dari Telkom, serta yang kami hormati Bapak Ibu tim implementasi integrasi data perpajakan antara Mind ID Group dengan DJP dan jajaran Direktorat Jenderal Pajak yang pada hadir pada hari ini secara langsung maupun secara virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan laporan implementasi integrasi data perpajakan Mind ID Group dengan DJP. Adapun yang pertama bahwa implementasi integrasi data perpajakan ini sebagaimana diarahkan oleh Wamen 1 BUMN pada awal tahun yang lalu, bahwa seluruh BUMN terutama grup holding itu diminta untuk melakukan integrasi data perpajakan. Nah, atas itu Ketua Komite Akuntansi dan Keuangan Mind ID, Bapak Mega Satria, Direktur Keuangan PT Bukit Asam, menginisiasi pembentukan tim implementasi integrasi data perpajakan Mind ID ini. Tujuan dari implementasi ini sendiri tentunya adalah yang pertama untuk efisiensi administrasi perpajakan, kemudian untuk menurunkan resiko incompliance atau ketidakpatuhan, ya, sehingga kita bisa menurunkan cost of compliance, ya misalnya seperti denda-denda seperti itu. Berikutnya tentunya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dari pencatatan perpajakan di Mind ID. Nah, program implementasi ini akan dilakukan secara bertahap. Jadi tahap pertama sudah dilakukan, ya ini kita inisiasi dari bulan Februari sebenarnya. Kemudian di bulan Maret itu mulai terjadi pandemik, dan baru bisa kita mulai lagi di bulan Juli, dan alhamdulillah ya sudah diimplementasikan dan sudah berjalan. Integrasi ini mulai 17 Agustus 2020. Kemudian untuk tahap berikutnya nanti di tahap kedua itu adalah unifikasi PPH. Nah ini sama seperti BUMN yang lainnya, saat ini masih ada pilot project yang dilakukan oleh Pertamina dan Telkom. Kami harapkan nanti setelah di kedua BUMN itu selesai, kita juga bisa menerapkannya ya, secara keseluruhan di Mind ID Group. Kemudian untuk implementasi integrasi di Mind ID Group ini, kita dibantu oleh Telkom Pajakku ya, sebagai PJAP yang telah mendapatkan lisensi dari Direktorat Jenderal Pajak. Kerjasama antara Mind ID dengan Telkom Pajakku ini merupakan salah satu bentuk dari sinergi BUMN, di mana Telkom Pajakku merupakan anak usaha dari PT Telkom. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pimpinan di Mind ID Group yang telah memberikan kepercayaan kepada tim implementasi untuk dapat menjalankan, ya, mengimplementasi dan menjalankan program integrasi ini. Kemudian kepada Bapak Ibu dari Telkom Pajakku, kami harapkan kerjasama dalam program integrasi ini juga tidak berhenti di tahap 1 ini. Ya, kita masih harapkan kerjasamanya untuk bisa melanjutkan dengan tahap-tahap berikutnya dan membutuhkan support untuk itu. Dan terakhir kepada Direktorat Jenderal Pajak, nah kami juga sangat berterima kasih atas dukungan terutama dari akun representatif yang
sudah secara aktif membantu sehingga proses implementasi dari integrasi data perpajakan ini bisa dilakukan dengan baik, dan kami harap bahwa dengan program ini transparansi untuk pemenuhan kewajiban di MindID Group, terutama kewajiban perpajakan, itu bisa berjalan dengan baik dan memberikan manfaat kontribusi kepada pembangunan nasional, terutama di perpajakan. Demikian sambutan dan laporan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, Ibu, para hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan laporan Ketua Pelaksana Harian Tim Integrasi Data Perpajakan DJP oleh Bapak Iwan Juniardi. Kepada Pak Iwan, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Direktur Jenderal Pajak, Bapak Suryo Utomo, para staf ahli Menteri Keuangan, Pak Yon, Pak Frans, Pak Awan, Direktur Utama Mining Industri, MindID, Bapak Orias Petrus Mudak, beserta seluruh jajaran, Direktur Pelaksana PT Indonesia Asan Aluminium, Bapak Ogi Ahmad Kosasi, beserta seluruh jajaran, yang terhormat Direktur Utama Aneka Tambang TBK Bapak Dana Amin dan seluruh jajaran, yang terhormat Direktur Utama Bukit Asam TBK Bapak Afian Arifin beserta seluruh jajaran, yang terhormat Direktur Utama PT Timah TBK Bapak Rizal Mahlevi Tabrani beserta seluruh jajaran yang hadir, Wakil Direktur Utama PT Freeport Indonesia Bapak Jen Pino Ngabdi beserta seluruh jajaran yang hadir, rekan-rekan para direktur dan seluruh hadirin dan tamu yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita masih bisa berkumpul di sini untuk menyaksikan satu sejarah integrasi dan berlanjut sejak 2 atau 3 tahun yang lalu. Dan ini merupakan komitmen dari kami untuk tetap melanjutkan program ini dengan berbagai pendekatan-pendekatan baru. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa program integrasi perpajakan data BUMN itu sudah berlangsung sejak tahun 2017. Namun pendekatannya waktu itu belum ada definisi secara jelas. Nah, dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini bahwa untuk tahun 2020 ini kami sudah mendefinisikan dengan jelas apa yang dimaksud dengan integrasi data perpajakan dengan WP BUMN. Yaitu ada 8. Pertama yaitu pembangunan host-to-host e-faktur, kemudian yang kedua adalah host-to-host e-bukti potong termasuk unifikasi di dalamnya, ketiga adalah validasi NPWP atau keterangan status wajib pajak, kemudian electronic billing, electronic filing. Itu adalah sebetulnya yang 5 adalah terkait dengan services yang bisa dilakukan secara host-to-host langsung kepada Direktur Jenderal Pajak. Nah, ada 3 lagi yang memang ini kaitannya dengan compliance, yaitu pertama adalah bagaimana ada program General Ledger Tax Mapping. Ini adalah kita menyepakati nanti dengan perusahaan apa yang menjadi pos-pos pendapatan, berapa pajaknya dan sebagainya. Nah, ini akan kita sepakati sehingga nanti kalau sudah kita sepakati kita masuk ke compliance arrangement. Compliance arrangement itu kalau ada hal-hal yang misalkan dispute yang tidak masih abu-abu, nah kita bisa sepakati dari awal sehingga nanti perusahaan BUMN itu sudah bisa melihat bahwa ini begini interpretasinya. Nah, ini kami juga membangun semacam nanti akan membangun semacam institusinya yang bisa menerjemahkan ada dispute dan sebagainya. Sehingga diharapkan nanti dengan compliance arrangement ini wajib pajak BUMN itu akan lebih tenang dan akan lebih tidak ada yang tidak bisa diperkirakan dari awal. Tidak ada kejutan-kejutan di akhir tahun, terutama dengan audit. Kemudian yang terakhir tentu saja dari seluruh rangkaian tadi ditutup dengan yang namanya program proforma surat pemberitahuan, baik itu proforma PPN, PPH dan sebagainya. Sehingga nanti dapat tercipta satu lingkungan pengawasan untuk BUMN itu adalah tax just happen. Jadi bayar pajak itu udah embedded dengan kegiatan sehari-hari, tidak terasa. Nah, sehingga meningkatkan efisiensi. Nah, itu yang kami lakukan sekarang, tidak lagi satu-satu, tapi kami memang mengarahkan ke PJAP yang BUMN juga supaya ada sinergi dan tentu saja kami yakin akan ada akselerasi di sini. Nah, bisa saya laporkan
perkembangan sampai dengan saat ini, jadi kalau kita bicara dari 8 tadi, ada untuk host-to-host e-faktur, kami laporkan ada 26 BUMN yang sudah terhubung, kemudian host-to-host e-bukti potong termasuk yang di luar unifikasi ada 11, kemudian ada validasi dan pendaftaran NPWP ada 4, ada e-billing ada 4, ada e-filing ada 98. Sementara untuk yang GL tax mapping dan compliance arrangement termasuk pre-population atau performa SPT itu belum ada, sedang proses. Nah, kami harapkan ada 2-4 BUMN yang mudah-mudahan di tahun ini bisa kita masuk ke GL tax mapping, compliance arrangement dan performa SPT. Sementara untuk yang 5 tadi kami harapkan juga karena yang sudah melakukan PJAP, saya berharapkan mungkin lebih dari 50 atau sampai 100 BUMN yang bisa bergabung untuk melakukan integrasi services yang tadi, yang 5 awal. Nah, ini dapat kami laporkan sehingga saya juga mendapat laporan kemarin dari update akan ada 22 tambahan BUMN baru yang masuk ke dalam program integrasi data perpajakan sesuai dengan kriteria kami dan insya Allah dalam 2 bulan ini juga akan bisa dilakukan deployment. Nah, satu lagi, selain kita juga ingin memberikan services, kami juga ingin bekerja sama, ada benefit bukan hanya untuk pajak, tapi juga benefit untuk BUMN-nya dan benefit untuk Kementerian Negara BUMN. Di mana kami mengusulkan agar akan ada satu data warehouse yang dikelola oleh BUMN, itu yang bisa menjadi semacam data lake atau data warehouse yang bisa diakses bersama sehingga nanti bisa melakukan analytics atau deep analytics baik untuk kepentingan Direktorat Jenderal Pajak, BUMN itu sendiri maupun oleh Kementerian BUMN. Karena saya yakin Kementerian BUMN pun membutuhkan yang namanya insight dan mereka juga ingin tahu sebetulnya sampai sejauh mana performance dari BUMN. Sehingga pertanggungjawaban bukan lagi berdasarkan laporan-laporan yang pasca, tetapi bisa dilakukan berdasarkan prediksi. Nah, ini ultimate goal dari integrasi data perpajakan ini. Nah, kemudian apa yang akan kami lakukan tentu saja pertama untuk ke depan kami akan mencoba terus untuk mengencourage dan kami mohon bantuan juga dari teman-teman dari LTO, mungkin dari Kemenhub BUMN dan dari teman-teman BUMN itu sendiri supaya cepat segera join dengan program ini. Minimal untuk yang 5 tadi melalui PJAP. Kemudian yang kedua, kami juga akan menyusun konsep institusional untuk bagaimana kita bisa melakukan atau melakukan assessment terhadap general ledger mapping dan compliance arrangement tadi. Kemudian tentu saja kami juga akan melakukan beberapa perbaikan atau revisi terhadap aturan-aturan yang sudah ada. Dan yang lebih penting lagi kami ingin mencoba ada 2 atau 3 BUMN yang akan masuk ke proses general ledger mapping dan compliance arrangement. Kemudian itu yang bisa kami sampaikan. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi kita semua dan meringankan tugas kita, memberikan kemudahan. Karena saya yakin ini kita lakukan bukan semata-mata untuk kita pribadi, tapi semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara. Demikian laporan dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Direktur Utama Mind ID, Bapak Oryas Petrus Mudak. Kepada Bapak Oryas, waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat pagi Pak Dirjen, Bapak-Bapak staf ahli Kementerian Keuangan yang hadir pada saat ini, juga teman-teman Dirut yang hadir, walaupun pakai masker mereka senyum-senyum Pak, senang Pak kalau hadir di Dirjen Pajak dengan tenang Pak. Juga teman-teman direksi yang hadir, Direktur Keuangan,
dari anggota Main ID yang hadir pada saat ini, dan juga secara khusus saya mau menyapa Pak Dedi dan juga Pak Iwan, tim kerja yang sudah membantu sehingga acara ini bisa terjadi, karena memang ada kerja keras dari teman-teman Main ID dan juga teman-teman dari Ditjen Pajak, semua teman-teman dari Komite Akuntansi dan Keuangan yang hadir pada saat ini. Ada juga yang monitor lewat Zoom, Pak. Jadi banyak yang mengikuti acara kita. Saya dapat kabar katanya Pak Wamen 1 juga mau ikut monitor, entah sudah atau belum. Tadi masih sibuk dengan Pertamina sebagai Wakomut. Jadi beliau rencana akan gabung. Mungkin dari tim Pak Wamen 1 juga monitor. Selamat pagi. Saya senang sekali Pak bisa ketemu Pak Dirjen. Setelah beberapa waktu yang lalu selalu mengganggu Pak Dirjen. Akhirnya kita vakum beberapa saat, baru hari ini ketemu lagi Pak ya. Dan senang bahwa kita semua sehat-sehat. Dan pada hari ini adalah hari di mana kita, kalau dibilang penandatanganan nota kesepahaman, kata teman-teman, kalau dengan pajak itu harus sudah jalan lengkap baru bisa tanda tangan. Jadi ini sebenarnya sudah mulai berjalan sejak 17 Agustus kemarin, ya Pak Iwan ya, dan sudah terbukti bahwa memang sudah berjalan, baru kita tanda tangan. Beda dengan yang lain, kita tanda tangan dulu, nanti jadi apa enggak jadi. Kalau dengan pajak sudah jadi, ini kita tanda tangan, sudah jadi. Dan ini juga membantu kami untuk urusan-urusan perpajakan, dan bisa dipastikan bahwa kami bisa melakukan integrasi pajak ini dengan baik, sehingga tidak ada kesulitan-kesulitan yang basic ya, masalah dokumen keselip dan sebagainya, kemudian ada denda-denda yang karena kesalahan administrasi yang tidak perlu, itu bisa dikurangi, dan kami menyambut baik hal ini. Kalau dulu waktu kuliah, itu sebagai anak Fakultas Ekonomi, kita masuk pertama tuh ada buku ekonomi di sana, dan ada salah satu bab bilang bahwa ada dua hal yang tidak bisa dihindari. Yang pertama itu kematian, lagi musim sekarang. Kemudian yang kedua pajak katanya. Jadi orang dari lahir sampai mati, sampai sesudah mati pun masih ada urusan pajaknya. Nah, zaman sekarang ada satu lagi yang ketiga. Itu dari anak-anak sampai nenek-nenek, itu bahas mengenai internet. Ya, apakah itu sinyal teleponnya lelet, nggak masalah. Tapi handphone selalu lengket terus. Ya, itu yang terjadi sekarang. Dan teknologi itu sesuatu yang mungkin boleh dikatakan sekarang selain dari dua yang pertama tadi, itu sesuatu yang mau nggak mau kita harus manfaatkan. Di dalam zaman sekarang ini teknologi ini penting, dan ini dimanfaatkan dengan baik lewat apa yang kita tanda tangani bersama ya, nota kesepahaman ini adalah pemanfaatan dari teknologi, sesuatu yang niat baiknya adalah untuk membantu kita sehingga semua proses bisnis termasuk perpajakan ini bisa berjalan dengan baik. Dan kami di Main ID juga ada beberapa hal besar yang sudah kita lakukan tahun ini mengenai ISO 37001, mengenai anti penyuapan dan lain-lain, itu kita sudah dapatkan. Ini sesuai arahan dari Pak Wamen untuk melakukan atau mendapatkan ISO tersebut. Jadi dalam grup kita lakukan, dan hari ini kalau kita tanda tangan sebagai grup, saya dengar bahwa holding yang lain juga sudah tanda tangan dengan Pak Dirjen, tetapi kalau holding lain dia datang sendiri Pak, kalau kami datang dengan semua anak perusahaan Pak. Jadi semua ikut untuk integrasi data perpajakan ini, sehingga kalau kemudian hari ini, kalau di grup kami ini tidak ada niat sama sekali untuk tidak bayar pajak. Jadi semua yang bagian untuk negara kita akan bayar, Pak. Jadi teman-teman di sini untuk pajak kita sangat support, dan kami berharap juga apabila biasanya kalau kita udah niat baik, biasanya berharap ada insentif-insentif, Pak. Kalau ada insentif pajak kita mau, kita juga diikut sertakan, Pak. Jadi apapun juga yang namanya insentif dari perpajakan, sebagai perusahaan kami tetap sangat terbuka dan menyambut hal insentif tersebut, karena itu akan membantu kami.
Dan sebagai BUMN tentu apapun juga ketentuan pajak kita taat. Kita taat dan kita akan bayarkan sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan terus terang kami berterima kasih untuk bantuan dari teman-teman di Dirjen Pajak maupun di KPP yang membantu kami selama ini. Jadi semua urusan pajak sejauh ini saya melihat bahwa semuanya lancar dan baik, Pak. Komunikasinya sangat baik. Dan kami berterima kasih untuk hal-hal baik itu, dan kami berharap dengan penandatangan ini kita bisa memulai untuk melanjutkan ke fase-fase berikut, Pak. Jadi mungkin kalau ERP kami juga sudah sempurna atau sudah membaik, kita bisa langsung juga untuk pelaporan-pelaporan itu bisa secara otomatis digital itu langsung, malah mungkin tidak perlu lapor karena pajak udah langsung lihat ya. Jadi kemudian hari mungkin tidak ada laporan-laporan SPT masa dan sebagainya, itu udah otomatis ditarik oleh pajak, dan tidak ada vendor-vendor atau mitra-mitra kita yang ada coba menyembunyikan pajak dan lain-lain, karena semua sudah terbuka. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk semua support, kerja keras sehingga acara hari ini bisa terjadi, dan hal baik yang kita udah mulai ini kita teruskan supaya banyak hal-hal baik yang terkait dengan perpajakan bisa kita lakukan bersama. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan Direktur Jenderal Pajak Bapak Suryo Utomo. Kepada Pak Suryo, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati, kalau tadi Pak Auria sampaikan, Pak Wamen satu, mudah-mudahan sudah ada dalam forum ini. Yang saya hormati Pak Aurias, Direktur Utama Mining ID ya Pak ya. Kalau namanya PT-nya kayaknya belum terdaftar Mine ID itu ya. Tapi agregasi atau kelompok dari grup-grup tambang yang ada di Indonesia, khususnya BUMN. Yang saya hormati Direktur Pelaksana PT Asahan Aluminium, Pak Oki. Saya hormati Direktur Utama PT Antam, Pak Dana. Saya hormati juga dari Bukit Asam, Direktur Utamanya Pak Arifin. Dan yang saya hormati Direktur Utama PT Timah, TPK Pak Reza Pak Levi, Wakil Direktur Utama Freeport Pak Jen Pino, kayak ketemu lagi ya, kayak nggak salah ya Pak Jen Pino ya. Saya lama sama Pak Auria sama Pak Jen Pino kayaknya nih. Teman-teman saya di sini ada Pak Awan, Staf Ahli Menteri Keuangan, Pak Yon Arsal, Staf Ahli Menteri Keuangan, ada Pak Frans, Staf Ahli Menteri Keuangan. Jadi 3 Staf Ahli Menteri Keuangan ada di sini Pak. Jadi ahli-ahli mereka yang membantu saya di Direktorat Jenderal Pajak bareng-bareng. Dan saya kumpulkan juga dari Direktorat Jenderal Pajak ada Pak Iwan, ada Pak Handri, Pak Yoga, direktur-direktur saya Pak Dasto, Pak Iksan, biar komplit kan itu kan. Banyak dari Kanwil LTO ada Pak Satria, saya tuh ngomong Satria bergitar gitu sebetulnya. Pak Satria Mekar, panggilannya Pak Toto, kemudian lagi di mana Pak Toto tadi? Oh lagi toilet. Ada juga Kepala Kantor Pelayanan Pajaknya, mungkin Bapak dan Ibu baru tahu sekarang, silahkan berdiri kalau yang baru ini. Yang baru nih, nah ini namanya Pak Teguh, saya kenalkan sekalian. Ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak di mana Bapak dan Ibu terdaftar. KPP BUMN, namanya Teguh Imam Wirotomo. Benar ya Om ya?
Nah, masih ingat aku untuk Pak Teguh. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu berinteraksi, nah satu Pak Teguh, satu Pak Toto, kebetulan lagi di kamar kecil. Dan hadirin sekalian yang berbahagia yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Hari ini kita ketemu, ya pertama-tama patut kiranya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa berkumpul walaupun dalam situasi pandemi. Dan saya mengucapkan selamat datang nih Bapak dan Ibu sekalian atas kesediaannya untuk hadir di ruangan ini. Karena memang dalam situasi seperti ini agak susah kita mengumpulkan secara fisik. Tapi dengan kesepahaman, dengan kesamaan persepsi, kita kumpul bersama untuk melakukan penandatanganan nota kesepahaman terkait integrasi data yang diinisiasi sudah beberapa tahun yang lalu. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Budi Gunawan Sadikin ini, Pak Wamen 1, yang betul-betul begitu insis mendorong. Dan progres juga kalau mungkin dapat kami sampaikan dalam forum ini, progres begitu luar biasa lah kalau mungkin dapat saya katakan. Selama COVID ini saya sudah ketemu dengan yang sebelumnya nih Pak Orias dan teman-teman semua ya. Saya ketemu Telkom di ruangan ini, kira-kira mungkin beberapa minggu yang lalu ya Pak Yoga ya, dengan Telkom. Kemudian saya ketemu Pelindo 3 di Semarang, juga dalam situasi COVID. Untuk PLN dan Pertamina kami bertemu sebelum COVID. Jadi satu sisi COVID memberikan cerita dan sisi yang lain COVID memberikan berkah. Jadi dua sebelumnya sudah dan hari ini ada beberapa tadi saya lihat ada 7 perusahaan kalau tidak salah 7 atau 6 gitu ya. Malah bareng-bareng kita kumpul bersama di ruangan ini. Dan ini saya mengucapkan terima kasih yang betul-betul tulus dari kami yang ada di Direktorat Jenderal Pajak, keinginan kita bersama untuk menggabungkan cerita dalam semangat transparansi melalui melalui akuntabilitas sebetulnya. Pelaporan ini bisa pelan-pelan menuju ke sesuatu yang betul-betul kita inginkan. Jadi kalau tadi disampaikan, saya mengambil kuotasi Pak Orias sebetulnya. Setelah bergabung insentif apa yang diberikan, kan gitu kira-kira ya Pak Orias ya. Insentifnya ya Pak Toto nggak meriksa-meriksa gitu sebetulnya. Benar nggak Pak Toto? Nah itu Pak Toto tuh yang sebelah sana tuh Pak Kanwilnya tuh di situ tuh. Nah, jadi Pak Satria Bergitar kita ini tidak meriksa-meriksa. Itu kepengen kita kan seperti itu, betul nggak Pak dan Bu ya? Karena kalau diperiksa itu kan ya bukan apa-apa ya istilah katakan mesti harus bersiap kan gitu. Nah kepengen besar kita seperti itu. Jadi tahapan-tahapan tadi yang disampaikan Pak Iwan, terima kasih Pak Iwan dan juga Pak Ketua timnya dari Kementerian BUMN tadi ya. Dengan tahapan-tahapan yang kita ikuti dari menggabungkan SPT, bukti potong, sampai pada posisi titik di mana, e-faktur dulu kan, e-faktur, SPT, bukti potong yang di SPT-kan, kemudian sampai pada posisi titik terakhirnya adalah bagaimana SPT PPH Badan. SPT PPH Badan itu dibentuk pada waktu kita sudah bicara General Ledger Mapping. Dalam artian kita melakukan assessment setiap individual transaksi sebetulnya. Ini yang mungkin effort yang perlu kita duduk bareng bersama. Saya minta tolong Pak Mekar ya di satu sisi, juga teman-teman Direktorat, nggak ada peraturan ya, peraturan 1, peraturan 2, karena heavy-nya adalah bagaimana membaca transaksi dalam treatment yang sesuai. Supaya apa? Ya itu gambar gedenya sebetulnya Bapak dan Ibu sekalian. Kami tidak perlu lagi melakukan istilah kata, nanti Pak Teguh nggak perlu meng-STP-kan, kan gitu kira-kira kan. Karena yang bukan paling sebetulnya selama ini yang terjadi, banyak STP terbit karena keterlambatan. Kalau dengan begini mudah-mudahan minimal SPT yang terbit karena keterlambatan itu bisa terkurangkan. Itu yang pertama. Tadi sempat disinggung 24 bulan, maksimum 48 bulan. Kurang bayarnya 100, bayarnya 148. Kan gitu kalau 2 tahun kan. Sayang kalau menurut saya 48
persentase tadi itu mesti dibayarkan dalam situasi keterlambatan atau ketidaktahuan. Kemudian yang kedua yang saya sampaikan tadi, Pak Orias dan Bapak dan Ibu sekalian, kalau memang kita sudah bersepakat dalam cerita, ya isu mengenai pengawasan lebih atau pemeriksaan menjadi bisa kita minimalisir. Karena kalau kita sudah sepakat dan kita tahu, kita awasin dan benar aktivitasnya, nggak ada urgensi kita melakukan pemeriksaan. Unless ya kita memang menemukan data yang tidak muncul di data lake-nya Pak Iwan tadi. Kemungkinan besar seperti itu. Kalau semuanya sudah ada di data lake, setiap transaksi sudah terekam, SPT sudah bisa tergenerate, nggak ada lagi cerita untuk kita melakukan pemeriksaan. Nah ini yang sebetulnya kalau mungkin boleh insentif yang kita berikan seperti itu Pak Orias. Dan insentif lain kalau misalnya, jadi bukan dalam bentuk potong pajaknya atau apa namanya bebaskan sebagian kewajibannya gitu ya, tapi insentif yang lain, mungkin suatu saat efisiensi ada di masing-masing institusi. Sekarang mungkin Bapak memerlukan, Ibu memerlukan 10 orang untuk mengelola atau mengadministrasikan perpajakan. Tapi dengan sistem ini mungkin 2 atau 3 orang cukup efisiensi. Jadi yang 7 bisa kita escort ke tempat lain, melakukan aktivitas yang kemungkinan berbeda. Nah ini yang insentif kalau mungkin saya melihat dimensinya adalah di sebelah sana. Dan gambar besarnya adalah part of our accountability sebetulnya. Sedikit mundur beberapa saat sebelum COVID, saya bertemu dengan Pak Menteri BUMN waktu itu. Berceritakah kami pada waktu itu pada satu titik, kepentingan apa sih sebetulnya yang kita bisa dapat dari integrasi ini? Kalau kami jelas bahwa yang kami harapkan bagaimana kami juga melakukan efisiensi aktivitas. Tempatnya Pak Toto, EV-nya mungkin bukan lagi melakukan pemeriksaan untuk yang case-case begini. Resources bisa kita realokasikan di sisi kami. Tapi di sisi Kementerian BUMN ada situasi bahwa beliau menginginkan, saya tahu performance dari masing-masing BUMN-nya. At any single period of time. 3 bulan, entah 6 bulan, entah 9 bulan, or even 1 tahun. Anda kira-kira nanti kalau progres ke depannya setelah kita melakukan integrasi ini, outlet 1 ke Direktorat Jenderal Pajak dalam bentuk report dan informasi terkait dengan report tersebut. Tapi di sisi Kementerian BUMN adalah report juga sebetulnya. Dengan data yang sama, proses bisnis yang sama, bisa menghasilkan data yang report yang berbeda. Untuk kami seperti apa, untuk Kementerian BUMN seperti apa. Nah ini yang betul-betul pada waktu itu kami berdiskusi dan kami sampaikan, dan beliau dalam konteks yuk kita jalankan. Cuman dilalahnya COVID datang, itu aja sebetulnya. Jadi kami belum bisa berkomunikasi lebih. Tapi ke depan paling tidak komitmennya sudah jelas, dan saya terima kasih Pak Wamen 1 juga memberikan support. Wamen Q sendiri pun juga dalam beberapa kesempatan juga ikut bergabung memberikan support. Bu Menteri pun pada waktu itu merupakan inisiasi awal dan kami terus melakukan menyampaikan update perkembangan mengenai integrasi ini yang diinisiasi sejak zaman Bu Menteri dengan Bu Menteri BUMN, Bu Rini Suwandi pada waktu itu. Jadi Rini Sumarno, maksud saya. Jadi pada waktu itu memang dinamikanya kepingnya sama. Ultimate-nya bagaimana kita memudahkan, mengurangi risiko, dan memberikan manfaat. Nah ini yang tadi saya coba summary dari beberapa yang disampaikan oleh Pak Auria, sebetulnya kita dalam satu frekuensi. Lebih gedenya lagi adalah transparansi. Kalau sudah transparan, maksud kita mau ngapa-ngapain kan gitu kan, nggak mungkin juga. Semuanya sudah ada di atas meja. Selain daripada itu, Bapak dan Ibu sekalian, saya juga menyampaikan tadi terima kasih saya 6 sudah. Nah ini Pak Iwan, ini PR-nya nih Pak Iwan ya. Next after-nya setelah satu integrasi, connect, ketemu, data sudah kita bisa capture di SPT yang pemotongan paling tidak. Nah nanti yang tadi, ini Pak Toto dan Pak Awan khususnya nih terkait dengan bagaimana kita mendudukkan cerita, treatment di masing-masing tadi menjadi penting. Ini merupakan effort yang luar biasa, tapi mesti harus dibangun.
Saya pikir teman-teman di kantor pajak besar sudah mulai menginisiasi, ada beberapa perusahaan sudah. Saya tidak tahu apakah termasuk yang ini Pak Toto, atau mungkin dari beberapa yang lain. Kemarin Pertamina mungkin sudah mulai ya ceritanya. Dan saya harapkan dari yang hari ini kita bikin kesepakatan, ya kita terus bergerak ke sana. Nah, nanti kita evaluasi setiap saat, kira-kira kemanfaatannya seperti apa, prosesnya seperti apa, kita akan terus lakukan evaluasi. Dan saya kepengen Pak Aureas dan teman-teman dari grup yang Main ID ini secara berkesinambungan kita duduk. Syukur kalau misalnya nanti pada waktu COVID sudah mulai nggak kelihatan gitu ya, kita akan lebih terbuka untuk melakukan diskusi seperti apa yang akan kita lakukan ke depan. Jadi harapan besarnya di situ, sehingga kami pun kalau kami melihatnya bahwa data dan informasi yang ada di masing-masing BUMN itu sebetulnya menjadi bagian penting bagi kami untuk melakukan aktivitas pengawasan perpajakan. Bukan kepada BUMN-nya, tapi lebih cenderung kepada lawan transaksinya. Jadi satu sisi untuk BUMN yang bersangkutan sebagai wajib pajak kita dapat pahamkan sesuai dengan yang kita lakukan. Di sisi yang lain kami mendapatkan tambahan data untuk memastikan kewajiban perpajakan siapa, temannya BUMN. Ini yang kira-kira menjadi harapan besar kita ke depan, karena boleh jujur ini hari Jumat, harus jujur kan gitu ya. Dan ini hari baik, hari Jumat. Saya senang nota kesepahaman kita tanda tangan hari Jumat. Kami boleh jujur bahwa kami tidak bisa sendirian. Betul, kami tidak bisa sendirian dalam mengumpulkan penerimaan negara. Oleh karena itu kami butuh orang, apalagi model sistem perpajakan kami atau kita sekarang ini adalah self-assessment. Tanpa adanya data dari pihak lain, kami tidak akan bisa menguji apakah SPT yang disampaikan itu ujungnya adalah benar atau sebaliknya. Ini yang mungkin hal kenapa kami insist melakukan program integrasi ini, karena data yang didapat adalah data yang digital, tidak perlu lagi kita melakukan intervensi terhadap data yang bersangkutan. Namun demikian kita bisa dapat memanfaatkan data itu dengan lebih cepat, lebih prudent, dan lebih memberikan hasil. Ini yang kira-kira gambaran kenapa kami melakukan integrasi dan bersepakat kita untuk melakukan integrasi. Ada titik-titik di mana kita dapat mendapatkan manfaat, baik di sisi kami, di sisi wajib pajak, dan juga di sisi pengendalinya wajib pajak, yaitu Kementerian BUMN ataupun pemerintah secara umum. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Kalau gambaran saya itu ada gambar rumah, mungkin bisa dilihatkan. Ini yang gambar rumah saya yang paling saya senangi. Mungkin satu gambaran rumah saja kalau misalnya bisa. Jadi kenapa saya sampaikan bahwa, nah ini kira-kira pajak itu nggak bisa digotong sendirian. Ini gambar yang sering saya bawa dan saya visualisasikan. Pajak nggak bisa digotong sendirian oleh Direktorat Jenderal Pajak. Karena DJP hanya mengadministrasikan, mengawasi, dan mencari. Yang bayar adalah wajib pajak. Supaya wajib pajak lain bayar, ya informasi mengenai wajib pajak lain kita dapatkan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang berkenan hadir untuk mengikuti penandatanganan nota kesepahaman ini. Dan saya juga berterima kasih kepada Pak Wamen BUMN kalau ada dalam forum ini. Support yang luar biasa, dan saya sangat mengharapkan kita bergerak lebih ke depan nantinya. Dan kepada yang lain nanti saya mohonkan kepada Pak Wamen BUMN untuk juga aktifly kita melakukan aktivitas yang sama. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, saat ini kami masih menunggu Pak Wamen 1 BUMN untuk bergabung karena masih menyampaikan paparan. Jadi sesaat lagi kita akan lanjut dengan penandatanganan MOU.
Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya merupakan penandatanganan MOU atau nota kesepahaman antara Dirjen Pajak dan juga Dirut Grup Mind ID dan juga anggota Mind ID. Dan untuk itu akan kami mohon untuk maju ke depan Direktur Utama Mind ID Bapak Oryas Petrus Mudak, Direktur Utama PT Antam Tbk Bapak Dana Amin, Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk Bapak Arfian Arifin, Wakil Direktur Utama PT Freeport Indonesia Bapak Jempino Ngabdi, Direktur Pelaksana PT Inalum Persero Bapak Ogi Ahmad Kosasi, Direktur Utama PT Timah Tbk Bapak Riza Pahlevi, dan juga Direktur Jenderal Pajak Bapak Suryo Utomo. Kepada bapak-bapak yang namanya saya sebut, kami mohon untuk maju ke depan. Baik, penandatanganan nota kesepahaman akan dimulai sesaat lagi. Setelah ini akan ada foto sesi bersama yang official, tapi yang ingin mengambil foto saat ini sudah ada Bapak Direktur Jenderal Pajak dan juga para Dirut Mind ID dan juga anggota Mind ID. Kami persilahkan pada fotografer. Baik, kami persilahkan bagi bapak-bapak yang sudah di depan, ada Direktur Mind ID Bapak Oryas, ada Direktur Utama seluruh anggota Mind ID dan juga Direktur Jenderal Pajak untuk menandatangani nota kesepahaman. Oke, kami persilakan Bapak Dana Amin selaku Direktur Utama PT Antam Tbk untuk menandatangani nota kesepahaman. Kami persilahkan Pak Dana Amin untuk kembali ke posisi. Dan kami persilahkan bagi Bapak Arfian Arifin untuk maju ke meja penandatanganan. Baik, selanjutnya kami mohon Bapak Jempino Ngabdi selaku Wakil Direktur Utama PT Freeport Indonesia untuk maju ke meja penandatanganan. Baik, selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Ogi Ahmad Kosasi selaku Direktur Pelaksana PT Inalum Persero untuk maju ke meja penandatanganan.
Baik, selanjutnya kami undang Bapak Riza Pahlevi selaku Direktur Utama PT Timah Tbk untuk maju ke meja penandatanganan. Langsung foto bersama. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak atas kesediaannya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah, Bapak, Ibu, dan para hadirin yang telah berada di ruangan. Dan berikutnya kami mohon kesediaan Bapak-Bapak yang telah maju di depan untuk tidak kembali dulu ke tempat duduk karena akan ada sesi foto yang resmi. Boleh kepada Bapak-Bapak yang memegang nota kesepahaman untuk menunjukkan nota kesepahamannya untuk sesi foto ini. Oke, saya bantu hitung. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sekali lagi untuk pose main ID, jari jempol dan jari tengah disatukan seperti ini, ya. Sekali lagi. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sekalian atas sesi fotonya. Namun kami mohon kepada Bapak-Bapak untuk tidak kembali ke tempat duduk terlebih dahulu karena akan ada penyerahan cindera mata. Akan ada penyerahan cindera mata dari Direktur Utama Main ID kepada Dirjen DJP. Dan akan ada sesi foto lagi selanjutnya. Diajak ke depan. Setelah ini. Cindera mata, terus cindera mata ditarik, sesi foto sekali lagi. Staf ahli Menteri Keuangan. Baik, berikutnya ada penyerahan cindera mata dari Dirjen DJP untuk Direktur Utama Main ID. Baik, untuk sesi foto berikutnya kami mohon Bapak-Bapak Direktur Utama anggota Main ID dapat maju ke depan, jadi bisa foto bersama sejajar. Sambil menjaga jarak aman ya Pak ya. Jadi foto sejajar sambil mengambil posisi dengan jaga jarak aman. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, sesi foto belum berakhir. Saya mengundang sekali lagi terakhir untuk kepada para staf ahli Menteri Keuangan untuk juga bergabung ke depan untuk sesi foto yang terakhir. Bapak-bapak dimohon untuk mengambil posisi sambil menjaga jarak aman. Baik, para fotografer. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sekali lagi dengan pose main ID, Bapak-bapak sekalian, jari jempol dan jari tengah disatukan. Membentuk lingkaran. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk seluruh untuk Dirjen DJP dan juga Direktur Utama Main ID dan anggota Main ID. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing.
Baik, Bapak Ibu sekalian, para hadirin yang kami hormati, kita telah menyaksikan penandatanganan MOU ya, tadi oleh Dirjen DJP dan juga oleh Direktur Main ID maupun anggota Main ID. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang kami hormati, perlu saya sampaikan bahwa ada, mohon maaf bahwa Pak Wamen 1 tidak dapat bergabung karena masih ada agenda lain. Jadi sesi foto tadi juga sekaligus mengakhiri rangkaian acara kita hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian atas kehadirannya dalam acara peresmian dan penandatanganan Nota Kesepahaman Integrasi Data Perpajakan antara Main ID Group dengan Direktorat Jenderal Pajak. Dengan demikian, saya Lala izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Bapak, Ibu, dan para hadirin, ada informasi untuk makan siang kami persilahkan untuk menuju ke belakang ruangan. Ada makan siang yang sudah kami sediakan.